Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi dalam sebuah pentas olahraga yang sempat menimbulkan perang antara kedua negara yang telah bertanding. Seperti apa kisahnya? Silahkan untuk disimak. Perjuangan untuk menembus ajang Piala Dunia tahun 1970 barangkali menjadi ingatan abadi bagi negara El Salvador dan Honduras. Pasalnya pada kualifikasi pra Piala Dunia tahun 1970, dua negara yang bertetangga di kawasan Amerika Tengah ini tak hanya menurunkan 11 pemainnya di lapangan hijau. Lebih dari itu, kedua negara tersebut menurunkan ratusan pasukan militer untuk berperang. Pada kualifikasi pra Piala Dunia, Honduras dan El Salvador bertemu. Pertandingannya diselenggarakan di Tegucigalpa, Honduras. Tensi tinggi pun tersaji di luar lapangan. Bahkan di malam sebelum pertandingan, beberapa reporter menyebutkan para pendukung Honduras selaku tuan rumah memainkan perang psikologis dengan mengepung hotel para pemain El Salvador, di mana mereka membunyikan klakson, bernyanyi dengan keras, bersiul dan berteriak sepanjang malam. Usaha para penggemar Honduras tampaknya berhasil. Bermain di kandang dengan tekanan tinggi, Honduras pun akhirnya menang tipis 1-0 berkat gol dari pemainnya yang bernama Roberto Cardona di menit akhir. Kekalahan El Salvador pun ternyata tidak diterima dengan baik oleh banyak pendukungnya. Bahkan seorang gadis El Salvador berusia 18 tahun bernama Amelia Bolanos bahkan sampai nekat bunuh diri dengan menembak kepalanya. Kejadian ini dimanfaatkan dengan baik oleh publik Salvador. Amelia seketika menjadi ikon pembangkit semangat nasionalisme mereka. Pemakaman Amelia pun disiarkan di televisi nasional, bahkan digembor-gemborkan sebagai trigger hingga Presiden El Salvador, para menteri, dan pemain timnas ikut mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Kali ini tim Honduras mendapat tekanan yang berat. Mereka harus bertandang ke El Salvador untuk menjalani pertandingan kedua yang diselenggarakan pada 15 Juni 1969. Sebelum pertandingan, giliran timnas Honduras yang harus menghabiskan malam tanpa tidur di hotel tempat mereka menginap. Karena supporter tuan rumah pun juga menyerang psikologis dari timnas Honduras. Seorang jurnalis asal Polandia yang bernama Ryszard Kapuński dalam liputannya yang berjudul Soccer War melaporkan dari lapangan bahwa para penggemar El Salvador ini berteriak, menghancurkan kaca jendela, melempari telur busuk, bangkai tikus, dan lain sebagainya. Timnas Honduras pun harus berangkat ke stadion dengan pengawalan ketat dari mobil lapis baja untuk menerobos barikade pendukung Salvador yang berjejer di pinggir jalan sambil memegangi foto Amelia. Pertandingan belum mulai, sudah ada 3 orang yang tewas karena bentrokan. Tentara pun sudah mengepung stadion. Beberapa regu bersenjata juga telah berjaga-jaga di dalam stadion. Di tengah riuhnya dukungan dan tensi panas yang tersaji, El Salvador akhirnya memang sukses menekuk Honduras dengan skor 3-0. Para penggemar pun merayakan kemenangan dengan membakar bendera Honduras, dan para pemain hingga staf Honduras pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Kekalahan ini tidak membuat Honduras kecewa. Sebaliknya mereka malah bersyukur. Mario Griffin, pelatih Honduras pun berkata, "Kami sangat beruntung bahwa kami kalah. Jika tidak, bisa jadi kami tidak akan hidup hari ini." Tapi beberapa penggemar Honduras memang benar-benar tidak beruntung. 2 orang Honduras tewas terbunuh di jalan San Salvador, dan sebagian lainnya mendapat serangan fisik seperti ditendang dan dipukuli, dan puluhan orang Honduras dilarikan ke rumah sakit akibat dari kejadian itu. Perbatasan antara kedua negara pun akhirnya ditutup. Saat itu sistem agregat skor belum dipergunakan, maka kedua tim harus melakukan pertandingan sekali lagi
untuk menentukan siapa yang berhak lolos untuk berlaga di Piala Dunia 1970 di Meksiko. Mengingat tensi tinggi antar kedua negara, untuk menjunjung tinggi netralitas, maka pertandingan pun diselenggarakan di Meksiko pada 26 Juni. Meski pertandingan ini tidak digelar di negaranya, sekitar 5.000 pendukung El Salvador terbang ke Meksiko yang berjarak kurang lebih 770 mil, dan seluruh timnas beserta jajarannya dipanggil ke rumah presiden untuk diberi motivasi kuat bahwa mereka sedang membela tanah air dan martabat bangsanya. Pihak kepolisian Meksiko pun tak mau kecolongan. Mereka mengerahkan sekitar 5.000 personel polisi dengan senjata lengkap untuk mengamankan kedua pendukung di stadion. Pertandingan pun akhirnya berjalan dengan seru. El Salvador unggul 2 gol lebih dulu, namun Honduras berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir, hingga akhirnya memaksa pertandingan harus berlanjut dengan babak perpanjangan waktu. El Salvador yang datang dengan semangat nasionalisme dan harga diri yang tinggi menginginkan kemenangan menjadi sebuah harga mati. Pelatih El Salvador yang bernama Gregorio Bundio asal Argentina ini memberikan bisikan maut dengan memerintahkan anak asuhnya untuk menjegal para pemain Honduras dengan cara apapun selama dianggap pantas. Penyerang andalan Honduras yang bernama Enrique Cardona merasakan langsung kebrutalan dari para pemain Salvador. Dia pun mengatakan bahwa mereka menendang saya di lapangan dan bahkan sempat mendapatkan tendangan di dadanya. Nyatanya, El Salvador berhasil melesatkan satu gol penentu lewat pemain yang bernama Mauricio Alonso Rodriguez. Skor akhir dalam pertandingan 120 menit itu berubah menjadi 3-2 untuk kemenangan El Salvador. Surat kabar kedua negara saling melempar julukan negatif, mulai dari Nazi, kurcaci, pemabuk, sadis, agresor, sampai pencuri. Lalu 2 minggu setelah pertandingan tersebut, sebuah perang dalam arti sesungguhnya benar-benar terjadi pada 14 Juli 1969, 51 tahun lalu. Di waktu senja, sebuah pesawat terbang di atas Tegucigalpa, Honduras, menjatuhkan sebuah bom. Salvador resmi menginvasi Honduras saat itu. Jalan utama yang menghubungkan kedua negara pun tak luput menjadi target serangan itu. Armada militer El Salvador lebih dominan, sehingga memaksa pasukan Honduras untuk mundur sejauh 8 km. Meskipun demikian, Honduras berhasil memanfaatkan intensitas El Salvador melalui serangan udara. Militer El Salvador mengalami kelangkaan bahan bakar karena daerah suku cadang minyaknya diserang oleh Honduras. Tidak ada klaim kemenangan atas pertempuran ini, tapi ada satu hal yang pasti: 5.000 jiwa melayang dalam pertempuran yang terjadi selama 100 jam ini. Boleh saja mengaitkan kericuhan sepak bola ini sebagai pemicu perang militer antar kedua negara, tetapi itu hanya sebagian saja yang tampil di permukaan. Akar pertikaian kedua negara yang bertetangga ini jauh lebih dari sekedar gengsi di lapangan hijau. Status perang antara kedua negara ini baru resmi berakhir saat keduanya menandatangani kesepakatan damai pada 30 Oktober 1980. Meski begitu, hubungan baik pun tidak segera terjalin dengan baik. Dan baru pada tahun 2006 lalu, dua presiden dari masing-masing negara sepakat untuk berdamai dengan berjabat tangan di atas garis perbatasan kedua negara. Ternyata di kedua negara ini sebelumnya telah sempat terjadi sebuah gesekan, di mana Honduras dan El Salvador adalah negara-negara miskin yang punya hubungan sejarah yang sangat rumit. Keduanya bagian dari blok 5 negara Amerika Tengah yang memproklamasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada tanggal 15 September 1821. Mereka membentuk federasi yang bertahan hingga tahun 1838. Sesudah federasi itu pecah,
Honduras menjadi negara dengan wilayah 5 kali lebih luas daripada El Salvador, dan ada masalah sengketa perbatasan di antara kedua negara tersebut. Penduduk El Salvador lebih banyak daripada penduduk Honduras, dan pada tahun 1969 jumlahnya 1 juta lebih banyak ketimbang negara Honduras. Tekanan demografi ini membuat ribuan orang El Salvador migrasi ke Honduras sejak awal abad ke-20, terutama untuk bekerja di sektor pertanian. Namun sebuah undang-undang reformasi agraria disahkan di Honduras pada tahun 1962 dan direalisasikan pada tahun 1967. Hasilnya adalah pengambilalihan lahan milik migran dari El Salvador yang lantas didistribusikan ke para penduduk Honduras. Lahan ini diambil dari petani dan penghuni migran, tak peduli klaim ataupun status migrasi mereka. Pengambilalihan ini dipromosikan oleh pemilik lahan besar di Honduras, termasuk perusahaan internasional seperti United Fruit Company. Imbas dari kejadian tersebut, ribuan pekerja El Salvador diusir dari Honduras, dan langkah ini diprotes oleh pemerintah El Salvador yang menuduh terjadi perlakuan kasar dan penyiksaan saat itu. Seperti itulah kejadian yang pernah terjadi antara negara El Salvador dan Honduras, sebuah pertandingan di lapangan hijau yang akhirnya menghasilkan perang antara kedua negara tersebut. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.